terhormat Ibu Bapak Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi, pada hari kedua ini sosialisasi dan bimtek PKKS kepada pengawas SMP kita mulai lagi ya, supaya pemahaman kita terhadap pengukuran kinerja kepala sekolah betul-betul bisa bisa ideal gitu. Agenda kita hari ini adalah yang pertama finalisasi untuk tayangan atau slide ya. PowerPoint itu nanti pastinya ada dua Ibu Bapak. Yang pertama itu adalah PowerPoint sosialisasi untuk pengawas, yaitu seperti ini, dan nanti ada lagi PowerPoint untuk sekolah binaan. Kemudian juga nanti untuk Google Drive itu nanti kami siapkan dua. Yang pertama itu adalah materi utuh ya untuk pengawas ya, materi utuh untuk pengawas ini sudah kita siapkan draftnya. Nah seperti ini Bu Bapak, ini materi untuk yang untuk pengawas, nanti semua utuh di sana. Dan untuk yang sekolah insya Allah hari ini beres ya, jadi Bu Bapak nanti jangan kasih ke sekolah yang untuk pengawas gitu ya, jadi untuk sekolah ya sekolah saja gitu ya. Nah ini sudah kita siapkan semua. Nah ini kemarin sudah kami tayangkan ya untuk PowerPoint ini, cuman ada sedikit penekanan nanti Ibu Bapak. Ini sudah. Nah ini ada dokumen penting ya. Dokumen penting itu yang pertama adalah instrumen PKKS yang kemarin sudah mulai dibongkar ya, dibedah oleh Pak Iing ya, dan sudah merujuk kepada yang baru, yaitu tampilannya. Nah tampilannya sudah seperti ini. Tadi kemarin diusulkan oleh Pak Hajiana bahwa harus dimasukkan foto. Ini sudah ada foto nih Pak Hajiana ya, alhamdulillah ya. Nah ini kemarin baru dioperasikan melalui laptopnya Pak Iing gitu ya. Baru dioperasikan melalui laptop Pak Iing ya. Kemudian Pak Iing finalisasi tadi malam, kita komunikasi, ternyata di laptop saya nggak bisa gitu ya. Ini apakah Windows-nya, bukan Windows ya, Office-nya terlalu tinggi. Pas saya baca Office-nya tahun 2019 gitu ya. Nah ini apakah nanti ke yang lain juga sama ya. Nah ini tolong disikapi. Nah untuk saya terus terang belum bisa kebuka ya. Misalnya saya klik di sini, nah ini macet. Nah ini klik sini macet ya. Ataukah memang laptop saya ini jelek gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Nah makanya sekarang kita finalisasi ini gitu ya, supaya convert atau bisa diterima oleh laptop ya, spek apapun. Yang penting kan judulnya adalah Excel ya. Nah ini untuk yang aplikasi Bu Bapak yang saya harapkan nanti bisa dipakai. Nah yang berikutnya adalah kuesioner. Itu nanti kuesioner adalah dalam bentuk pertanyaan untuk mengukur sikap ya. Seperti biasa itu ada siswa, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada orang tua siswa gitu ya. Nah yang ingin dipertanyakan nanti Pak Iing, jumlah siswa dalam aplikasi tersebut fleksibel atau ngikutin seat yang ada. Misal ya, kalau untuk guru ada 10, nah seatnya kan ada 10 ya, ada G1, guru 1, G2 sampai dengan G10. Nah kalau seandainya gurunya misalkan cuma ada 5, itu berpengaruh atau tidak? Nggak berpengaruh ya? Alhamdulillah ya, berarti tidak berpengaruh Bu Bapak. Berarti ini sudah dirancang fleksibel ya. Baik, nah kemudian ada
kisi-kisi dan bukti fisik ya. Kisi-kisi dan bukti fisik ini nanti bisa dibagikan kepada kepala sekolah, jadi kepala sekolah agar bisa memahami terhadap 4 dimensi yang akan dilakukan PK, yaitu dimensi yang pertama adalah manajerial, dimensi yang kedua itu adalah kewirausahaan ya, dimensi yang ketiga, nah ini Ibu Bapak saya buka ya, nah ini sangat penting. Nah ini untuk yang manajerial, ini ada indikatornya, ada bukti dan bukti fisik apa ya, nah ini perlu disampaikan. Jadi ini kalau di akreditasi ini sering disebut dengan nama juknis kalau zaman dulu ya, juknis untuk akreditasi ya. Nah kemudian untuk kewirausahaan seperti apa ya. Nah Ibu Bapak, nanti hari ini saya sampaikan adalah berupa teorinya ya, apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Nah nanti oleh Ibu Hajah Nur, oleh Ibu Hajah Hartini dan oleh Pak Iing akan langsung dicobakan kepada pengukuran langsung ya. Misalnya Bu Hajah Nur PKB 1 itu apa saja bukti fisiknya kan gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara menilainya gitu. Ya jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari teman-teman yang akan melakukan tutorial, mudah-mudahan kita persepsinya sama lagi ya. Alhamdulillah kemarin sudah ada yang pengakuan dosa gitu. Nah Ibu Bapak ini sudah disiapkan berupa bukti fisik. Nah kemudian administrasi PKKS. Nah ini administrasi PKKS itu artinya pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaporan itu apa saja. Nah ini nanti Ibu Bapak bisa lihat di sini ya. Nah ini yang baru Pak, kalau kemarin belum saya munculkan ya, yang kemarin belum saya munculkan, maka di hari kedua saya munculkan. Yang pertama adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan PKKS ya. Kemudian berita acara, kemudian fakta integritas. Nah ini nomor 1 dan nomor 2 itu kapan dilaksanakannya? Kapan dilaksanakannya Pak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sebelum PKKS, apa pada saat PKKS atau setelah PKKS? Ya saat pelaksanaan ya Pak. Nah jadi Ibu Bapak tidak ada salahnya sekolah yang menjadi sasaran PKKS itu diberikan dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jadi nanti supaya pas kita datang itu sudah disiapin, kita tinggal tanda tangan. Nah kemudian yang nomor 4 itu adalah hasil ya, hasil PKKS yang meliputi nilai manajerial berapa, kewirausahaan berapa, supervisi berapa, kemudian nilai PKB-nya berapa, perilaku berapa, persentase kehadiran. Nah, ini menjadi nilai PK secara keseluruhan. Kan gitu Ibu Bapak ya. Nah, kemudian yang kelima adalah penilaian kualitatif. Nah, penilaian kualitatif ini adalah nilai yang dibuat berdasarkan deskripsi Ibu Bapak. Nah, nanti seperti apa akan saya coba nanti berbagi ya. Nah, Ibu Bapak, ini adalah contoh untuk surat pernyataan ya. Jadi ini sudah nanti akan dimasukkan ke dalam Google Drive untuk pengawas ya, untuk pengawas. Nah ini surat pernyataan bahwa kepala sekolah tersebut siap untuk dilakukan PK. Dan ini perlu ada surat ada materai ya. Kalau dulu kan 6.000 ya Bu Bapak, sekarang 10.000 ya. Nah kemudian berikutnya adalah berita acara pelaksanaan PKKS ya. Karena ini semua nanti akan menjadi portofolio Ibu Bapak dalam melaporkan pekerjaan PKKS ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah fakta integritas. Fakta atau fakta Ibu Bapak?
Pakai P atau pakai F? Betul ya, fakta ya. Iya. Jadi beda antara fakta dengan fakta. Bukan kayak bahasanya Pak Iing ya. Kayak kemarin koper, ditulisnya koper. Ya. Orang kata Pak Iing, saya jalan-jalan naik Vespa. Gitu. Vespa. Gitu. Gak taunya musim hujan bannya ngefot. Alih Vespa pakai P gitu. Ya, jadi fakta integritas itu artinya Pak komitmen kejujuran Bapak ya. Jadi jangan pakai fakta, jadi pakai fakta integritas. Itu artinya komitmen kejujuran. Ya, bukan bahasa Sunda ini ya Bapak. Ya. Iya, makanya itu ya. Nah, jadi ini nanti dibuat ada fakta integritas untuk penilai 1, ada fakta integritas untuk penilai 2. Nah, ini bisa di-share. Nah, ini Ibu Bapak hasil ya. Jadi hasil secara keseluruhan dari SKP, kemudian perilaku, kemudian absen, maka jadi nilainya itu seperti apa. Nah, ini ikuti yang sesuai dengan aplikasinya ya, supaya nanti rumusnya tidak kemana-mana. Nah, kemudian ini kan per individu Ibu Bapak. Nah, kemudian misalkan Ibu Bapak melakukan PK terhadap 2 sekolah, maka Ibu Bapak harus memasukkan dakol tim namanya ya. Dakol tim Pak Haji Saroni berpasangan dengan Pak Haji Usman melakukan PK terhadap 3 sekolah. Nah, maka 3 sekolah ini nanti ada sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, nama kepala sekolahnya siapa, nilainya berapa ya. Nah, ini pastikan untuk yang membuat rekap untuk tim harus rekonsiliasi dulu ya, jadi harus banyak berdiskusi sehingga bisa menetapkan. Nah, Ibu Bapak, yang berikutnya adalah penilaian kualitatif ya. Penilaian kualitatif saya kemarin coba gitu ya, penilaian kualitatif. Jadi gini Bu Bapak, jadi penilaian kualitatif itu adalah penilaian yang sifatnya mendeskripsikan dari hasil yang udah kita peroleh gitu ya. Ini nggak apa-apa ya pakai nama yang sebenarnya. Sudah pensiun Pak Haji Samsuri SMP 8. Nah, kemudian ini saya hapus saja. Saya pengawas pembinanya gitu ya. Nah, kemudian penilaian kualitatifnya. Nah, Ibu Bapak kan nanti ada nilai untuk kinerja kan ya. Nah, kinerja itu kan meliputi manajerial kan gitu Pak. Manajerial apalagi Pak? Ya, supervisi, kewirausahaan ya, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kan gitu ya. Nah, dari ketiga itu ya, kalau kata bahasanya Bapak Haji Supada, ada yang namanya cross cutting ya. Cross cutting atau cutting cross. Cross cutting itu artinya dari 4 dimensi yang kita ukur itu mana yang nilainya paling kecil. Yang nilai yang paling kecil itu dilihat dari yang dakol tadi Ibu Bapak. Yang nilai yang paling kecil itu ini nih, ada kata namun. Nih, namun dalam PKB kurang. Apa rekomendasinya ya? Rekomendasinya banyak mengikuti seminar lokakarya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang kinerja. Jadi cutting crossnya ambil yang paling terkecil nilai Bapak. Bagaimana nilainya 95, 95, 95? Ada yang nilainya 80. Ya, berarti dia yang diambil untuk melakukan penilaian kualitatif ya. Jadi secara umum dia nilainya bagus, namun ada yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk perilaku ini hasilnya sangat baik. Nah, dari yang sangat baik itu cross cutting lagi mana yang nilainya kurang bagus gitu ya. Yang kurang bagus itu misalnya pada perilaku disiplin. Nah, ini harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, kemudian secara umum prosentase kehadiran ini 95 itu adalah baik. Yang sangat baik itu kalau 100 Ibu Bapak. Nah, ini nilainya adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita pengen bikin rekomendasi yang lebih bagus lagi,
Ya, ini saya cuplik ilmu dari akreditasi. Jadi kalau membuat rekomendasi itu ada what, itu artinya mengarahkan, menggambarkan kondisi apa yang harus dicapai. Why itu mempengaruhi. Jadi dengan alasan yang rasional. Jadi artinya kita boleh memunculkan dalam bentuk regulasi permen-permen apa yang terlibat di dalam PK kepala sekolah ini. Kemudian memberdayakan, menyebutkan siapa yang harus terlibat dalam kegiatan tersebut, ya. How itu menggerakkan, ya, menyarankan dalam bentuk kegiatan apa. Ini contoh Ibu Bapak ya, contoh. Ya, kompetensi kepala sekolah hendaknya dari tahun ke tahun, ya, itu meningkat. Nah, ini kompetensi berdasarkan Permendikbud adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan melekat pada dimensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Nah, ini yang kuning itu kondisi yang ingin dicapainya itu adalah tiap tahun kompetensi kepala sekolah itu meningkat di kondisinya gitu. Nah, kemudian yang keduanya, ini kalau ada permen-permen berarti apa Bu? Memberdayakan, ya, bukan memberdayakan, mempengaruhi, ya, why, mengapa. Nah, ini rujukannya adalah Permendikbud nomor 13 tentang standar kepala sekolah, Permendikbud nomor 6 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan Permendikbud nomor 18 tentang beban kerja kepala sekolah, ya. Nah, kemudian untuk yang nya memberdayakan, siapa saja yang harus terlibat? Yang harus terlibat cuma satu lah, kepala sekolah. Nah, kemudian bagaimana menggerakkannya, yaitu dengan tindakan yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu kepala sekolah disarankan. Nah, ini berarti kan kalau kepala sekolah ini kan berarti nya, ya, disarankan agar ini Pak, saran-sarannya harus mengikuti PKB, ya, dalam bentuk seminar, webinar, lokakarya, workshop. Kemudian ditingkatkan lagi kedisiplinannya, datang tepat waktu, dan bisa memberdayakan. Ini bisa memberdayakan dan mempengaruhi guru, tendik, siswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan layanan pembelajaran. Nah, ini Bu Bapak, ya. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana Ibu Bapak, ya. Jadi kata kuncinya nanti ada di sini, ada what, why, who, dan how, gitu. Nah, kita mencoba belajar menganalisis gitu ya. Nah, Ibu Bapak, ini tentu saja tidak plak seperti ini gitu ya. Nah, misalnya temuan-temuan apa yang ada di sana, misalkan situasi kurang kondusif, ya disampaikan saja gitu ya. Nah, ini untuk yang kualitatif Ibu Bapak. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan lagi adalah cukup ya, udah kali ya. Ini tadi dakor udah, kualitatif udah. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak kita kan jumlah ada 27 ya, ada 27 pengawas. Nah, berarti nanti ada ganjil 1. Jadi nggak plek 2. Kalau kemarin kan 30 kan enak plek gitu ya. Ada 15 pasang. Nah, kalau kayak seperti ini berarti ada 13 pasang ya, 13 pasang lebihan 1. Ya, mungkin saya tidak ikut berpasangan lah gitu ya. Nanti Ibu Bapak aja yang akan turun ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi kalau Ibu Bapak nanti bisa melakukan PK itu 2-3 sekolah, ya saya semua sekolah nanti keliling aja melakukan PK. Enggak, Ibu Bapak bercanda ya. Jadi nanti supaya pas ada 13 pasang, ya mungkin salah satunya adalah saya undur diri, nggak
bukan undur diri ya, tidak bergabung di dalam tim PKKS. Oleh sebab itu, ibu bapak yang nanti ditugasi PKKS harus betul-betul maksimal dan optimal ya, jadi tidak mengandalkan temennya atau mohon maaf ya sampai dengan ada kesan ada joki PKKS, itu tidak baik ya di mata teman-teman kepala sekolah. Nah, barangkali itu saja ibu bapak, ini proses penyiapan bahan melalui Google Drive ini segera disiapkan. Nah, untuk aplikasi mungkin supaya bisa diterima oleh semua. Berarti untuk yang aplikasi yang Pak Iing sempurnakan itu hanya mau di laptopnya Pak Iing gitu, ya? Bisa ya? Berarti laptop saya jelek ya? Ya, harus diganti Mas. Ya, siap. Ya. Baik ibu bapak, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak pembuat acara mana ini? Lagi sholat ya? Ya. Berarti yang pertama Ibu Haja Nur ya. Silakan Bu, depan Bu, sini Bu. Apa situ aja? Oke deh. Mau dicopot apa? Copot aja. Hah? Direvisi dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua MKPS, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas KSHB. Alhamdulillah hari kedua kita masih bersama untuk melanjutkan BIMTEK PKKS. Untuk hari ini kebetulan kita sharing ya Bapak Ibu ya. Kita sharing khusus pada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, khususnya dalam menentukan nilai serta bukti fisik. Mari kita bersama-sama kita diskusikan mana baiknya untuk PKKS tahun 2021. PKB yang saya miliki karena belum dibagi dari Pak Iing masih seperti yang lama, ada PKB 1 sampai PKB 6. Ini rekapnya, kita lihat satu persatu Bapak Ibu langsung saja. Yang pertama adalah melaksanakan diklat fungsional. Mungkin kalau tayangannya kecil bisa melihat dikini ya, oke. Seperti tertulis di instrumen, di sana tugasnya adalah mengikuti diklat fungsional. Tertulis juga cara pengambilan data, yaitu dengan menggunakan observasi, jenis diklat yang diikuti selama 1 tahun.
Jadi udah jelas Bapak Ibu ya yang kemarin kita bahas, PKB itu 1 tahun. Nah di sini kalau untuk diklat fungsional itu utamanya adalah yang mengikuti kegiatan diklat fungsional seperti penguatan kepala sekolah atau mungkin penguatan calon kepala sekolah. Nah untuk di sini menurut Bapak Ibu, apakah hanya itu? Apakah boleh diklat-diklat atau bimlat-bimlat atau webinar di mana yang memiliki jam atau struktur jam pelaksanaannya seperti yang tertera di sini, yaitu ada yang lamanya itu 30 sampai 80, kemudian ada yang 81 ke atas dan seterusnya. Nah biasanya yang saya lakukan itu selain yang bukti fisik untuk diklat fungsional, itu yang kepala sekolah yang memiliki sebentar ya, dulu ya sebentar, lagi rapat ya. Ini webinar maupun diklat-diklat yang memiliki struktur jam itu bisa dimasukkan ke dalam ini. Kemudian silakan dijumlahkan ada berapa di sini. Nah, kalau kita melihat instrumen, di sana ada bukti teridentifikasi, yaitu ada surat tugas, ada laporan, ada sertifikat. Nah, ini kita diskusi saja, kita sharing. Apakah kita mau seperti itu lengkap atau cukup ada sertifikat, sudah kita hargai. Karena kita sekarang sifatnya adalah sharing, kita diskusi, kita ambil persamaan persepsi bersama. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk nomor 1 ini? Silakan Bu Dokter. Artinya nilai sudah kita anggap itu sudah cukup ada sertifikat. Bapak Ibu setuju semuanya? Setuju sertifikat saja. Oke. Tidak ada lagi surat tugas. Oke, baik. Ya, berarti masih sama dengan tahun kemarin ya. Artinya kita belum ada peningkatan. Oke, baik. Jadi sertifikat ada JP-nya di belakang itu kita masukkan ke dalam nomor 1 ini. Dan 1 sertifikat kita hargai nilainya 1, sehingga kalau ada 4 sama berarti nilainya di sini ada 4. Nah, bagaimana kalau punya 5 atau 6 dalam setahun? Tetap 4. Kenapa? Nilai maksimal nomor 1 ini adalah 4. Ya, oke. Baik ya, setuju Pak Jisaroni, silakan. Jam ya, ini ada beberapa sertifikat yang tidak ada jamnya. Barangkali bisa diekuivalensi dengan hari kegiatan, berapa hari ya. Kalau 30 jam itu berapa hari ya. Karena ada beberapa sertifikat yang tidak ada struktur programnya, itu hanya baik, terima kasih, saya stop. Untuk yang tidak ada struktur programnya, ada tempatnya di nomor 2 ya. Ini khusus nomor 1, kita pilih sertifikat yang ada struktur jamnya di belakang sertifikat tersebut. Kita hargai 1 sertifikat di tahun 2021 ini 1. Kalau ada 2 nilainya 2, ada 3 nilainya 3, ada 4, ada 6 nilainya 4. Setuju ya? Oke, kita bungkus nomor 1. Sekarang lanjut nomor 2. Bungkus. Untuk nomor 2, nah, ini di sini adalah melaksanakan kegiatan kolektif kepala sekolah. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan kolektif kepala sekolah yang meningkatkan keprofesian kepala sekolah.
observasinya 1 tahun. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama lokakarya, yang kedua keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, seminar, kologium dan diskusi. Sekarang berarti webinar ya. Kemudian apakah dia sebagai pembahas? Berarti narasumber ya. Yang ketiga keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, seminar, kologium dan diskusi panel sebagai peserta. Yang keempat kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban kepala sekolah. Nah, kalau tadi nomor 1 cukup juga sertifikat, berarti nomor 2 kita samakan? Hanya sertifikat saja? Oke. Ya artinya nggak perlu surat tugas, nggak perlu laporan, nggak perlu surat, gitu kan tadi? Ya, mau disamakan ya? Oke, baik. Nah, di sini tempatnya sertifikat-sertifikat webinar yang tidak ada jamnya. Baik itu sebagai peserta maupun sebagai narasumber atau sebagai pembahas. Kita samakan, setiap sertifikat nilainya 1 ya. Nah, kalau kemarin kita mengadakan BIMLAT Prof itu di belakangnya ada. Berarti itu ada di mana naruhnya? 1. Nah, kemarin udah Jaini tuh mengupload surat sertifikat BIMTEK. Nilainya amat baik. Itu kita taruh di mana? Kalau ada kepala sekolah seperti itu. 1. Oke ya, baik. Nah, 1, 2 selesai. Bungkus ya. Bungkus. Nomor 3. Yang ketiga, melaksanakan publikasi ilmiah, hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah di sini apabila masih berupa ide atau gagasan itu boleh disebut makalah, ide gagasan. Namun kalau sudah dilaksanakan dan berhasil baik atau merupakan praktik baik itu bisa disebut dengan best practice. Nah, jadi selama pandemi ini sebetulnya bukan halangan ya, karena bisa menulis pengalaman-pengalaman praktik baiknya di sekolah selama pandemi ini menggunakan sistem apa di sekolahnya untuk BJJ. Nah, itu bisa ditulis. Nah, di sini contohnya membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Berarti ini PTS untuk kepala sekolah karena laporan hasil penelitian. Nah, apabila diterbitkan dalam bentuk buku atau ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dan penilaian BNSP. Yang kedua, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian. Ini diterbitkan, dipublikasi dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional. Harusnya kalau seperti ini tuh nilainya beda-beda ya. Namun karena ini kita PKKS, nilainya kita samakan. Yang ketiga, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian dari bidang sekolahnya. Nah, ini yang PTS Bapak Ibu ya. Bisa berbentuk jurnal, ini untuk tingkat provinsi. Untuk yang keempat, ini yang diterbitkan dalam majalah ilmiah atau tingkat kota. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu di perpustakaan, cukup di perpustakaan. Yang berikutnya adalah membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bentuk pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan, tidak diterbitkan, disimpan di perpus. Berikutnya membuat tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan. Kemudian ada lagi membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya. Nah, artikel ini juga boleh dipublikasikan di koran, tapi ya minimal tingkat kota gitu. Nah, ini rata-rata hasil pengalaman sebelum-sebelumnya. Ini berbentuk kepala sekolah itu hanya punya PTS sekali membuat untuk kolom ini, untuk yang ketiga ini. Padahal ini boleh berbentuk best practice, boleh kemudian juga hanya berbentuk makalah, masih ide gagasan, itu juga sudah bisa. Nah, rata-rata kita hanya tahu, oh ini ada, kita nilai. Kadang-kadang kita nggak sampai melihat apakah ini copas, apakah ini
ngambil punya orang, diganti nama gitu ya. Karena kadang-kadang kita saking senangnya kepala sekolah punya, jadi kita hargai. Nah, untuk nomor 3 ini saya minta pendapat teman-teman untuk diskusinya bagaimana baiknya untuk nomor 3 ini. Silakan. Kalau saya melihat ini, Ayo Bu Haji, silakan. Bapak Ibu agak jeli melihat ada tanggal dan tahun. Jadi jangan terkecoh. Oh ini kan lihat koper saja. Lihat tahunnya di sini, lihat jelas. Bapak Ibu bisa melihat di dalam instrumen jenis publikasi ilmiah yang dilakukan selama 1 tahun, jelas sekali. Jadi kalau yang tahun kemarin, tahun yang lalu itu tidak dimasukkan dalam penilaian, karena itu sudah masuk penilaian pada tahun kemarin. Karena penilaian PKKS itu kan setiap tahun. Jadi tolong jangan dikelabui oleh kepala sekolah, kemudian dilihat namanya kadang-kadang milik guru. Nah itu juga perhatikan, ini adalah penilaian kepala sekolah. Jadi yang dilihat adalah karya kepala sekolah dari mulai Januari 2021 sampai dengan hari H penilaian. Itu tolong diperhatikan. Terima kasih masukannya Bu Haji Aan. Jadi jangan hanya melihat cover, bukan koper ya Pak Iing. Jangan melihat covernya saja. Oh ini PTS tahun 2021 misalnya ya. Kemudian nggak dilihat dalamnya. Begitu dilihat dalamnya itu ada SMP mana gitu ya. Nah itu kadang-kadang. Nah ini Bapak Ibu harus jeli. Oke, kalau ada PTS 1 kita hargai berapa Bapak Ibu? Tetap 1 karena di sini adalah maksimal nilainya 4 ya. Jadi kalau ada PTS 1 nilai 1, ada tambah perspektif di tahun itu berarti nilainya tambah lagi 1. Karena PTS itu maksimal 1 tahun, kalau produktif itu maksimal hanya 2. Kalau best practice 1 tahun maksimal hanya 1 ya, nggak bisa dari 1 itu 2, nanti ini nggak kerja yang lain gitu ya. Itu aturannya. Jadi di sini tinggal menghitung karya-karya ilmiah yang disusun oleh kepala sekolah. Jadi inilah bedanya penilaian PKKS atau PKB di PKB-nya. Karena benar-benar kalau PKB ini adalah karya kepala sekolah. Kalau yang lainnya kan ada bantuan ya, ada bantuan dari wakil-wakil yang untuk manajerial, supervisi maupun kewirausahaan. Oke Bapak Ibu, dibungkus. Ada dihitung ada 1 atau ada 2 langsung itu ya. Jadi maksimal tiap-tiap poin itu nilainya 4. Oke, sekarang berikutnya nomor 4, PKB 4. PKB 4 di sini yang nomor 3 berarti yang harus ada adalah publikasi ilmiah itu dalam bentuk PTS. ya, PTS boleh, best practice boleh, makalah berupa ide gagasan juga boleh. Dan PTS maksimal 1 tahun hanya 2. Kalau best practice maksimal hanya 1. Itu aturannya. Kalau buku nanti ada lagi di nomor berikutnya. Di nomor berikutnya. Ini khusus yang publikasi ilmiah dalam bentuk karya tulis. Oke, cukup? Ya. Lanjut nomor 4, PKB 4. Di sini melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman kepala sekolah. Tugasnya melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman kepala sekolah. Jenis publikasi ilmiah yang dilakukan selama 1 tahun. Nah ini contohnya ada di sana, yang di atas-atas itu yang udah ber-ISBN ya. Nah kemudian kita lihat yang paling bawah, ini yang sering ada di sekolah itu, apakah kepala sekolah membuat buku pedoman, mungkin juga kepala sekolah membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah, kemudian juga membuat buku dalam bidang